Halo semua, apa kabarnya? Kali ini aku akan ngajakin kalian semua jalan-jalan ke suatu curug atau air terjun yang ada di Bogor, tepatnya di Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Kenapa ke sana? Karena di sana sangat asri banget dengan biaya masuk yang relatif masih terjangkau. Begitu sebelum itu masuk, kalian akan disuguhi dengan pemandangan yang indah banget, hijau-hijau di depan mata, rimbunan pohon pinus, dan udara yang benar-benar sejuk khas pegunungan. Itu bisa kalian rasakan, guys. Di kawasan parkir, tempat parkir sekarang sudah disediakan fasilitas banyak pedagang-pedagang yang misalnya kalian belum sarapan, sewaktu kesini kalian bisa mampir dulu untuk sekedar sarapan, atau setelah basah-basah dari air terjunnya kalian bisa mungkin makan mie. Itu segar banget ya. Nah, begitu masuk akan mendapatkan fasilitas nih guys. Kalian bisa melihat tempat ibadah ya, yaitu masjid. Kemudian sekarang kawasan ini lebih tertata dibandingkan sebelumnya, karena beberapa kali aku kesini dan ini sudah jauh benar-benar lebih baik dibandingkan sebelumnya. Lebih tertata karena ada jalan setapak di sini. Yang sebelumnya ini jalan berbatu, dan dulu kanan kiri ini ada pedagang-pedagang kaki lima, dan sekarang lebih tertata karena sudah dibuatkan suatu lokasi khusus untuk berdagang. Jadi lebih rapi dan lebih bersih tentunya ya, dan meminimalisir adanya sampah di mana-mana ya. Jadi di sini lebih tertata banget. Aku sih lebih suka yang sekarang ya dibandingkan yang sebelumnya, karena lebih asri banget. Nah, di kawasan Curug Nangka ini sebenarnya ini kawasan. Nah, kawasan ini tuh sebenarnya gak hanya satu curug aja guys, tapi ada beberapa curug atau air terjun yang ada di kawasan ini, yaitu ada Curug Nangka, Curug Daun, dan lebih atasnya lagi ada namanya Curug Kaung. Nah, dari ketiga curug itu sih kalau aku pribadi lebih suka ke Curug Nangka karena bener-bener masih alami banget menurut aku ya. Nah, di depan mata kita ini ada Curug Nangka guys. Untuk masuk ke situ aksesnya nanti bisa lewat bawah, dari jalan setapak tadi kemudian lewat bawah. Dan jangan kaget ya, di sini karena masih alami banget, banyak banget monyetnya. Jadi untuk kesini kalau kalian yang bawa bekal atau bawa bawaan tentengan harus hati-hati, karena takutnya nanti direbut sama monyetnya, karena kita tahu dong monyet itu kan punya sense of belonging yang tinggi. Nah, ini adalah jalan masuk menuju curugnya guys. Dimana kalau kita ke Curug Nangka nih ya, itu kita masuknya itu harus lewat susur sungai seperti ini. Tapi asik bagi kalian yang benar-benar suka adventure atau suka explore, ini benar-benar menyenangkan banget gitu. Nah, bagi kalian yang bawa keluarga ke sini bisa banget kok, dan lebih sebenarnya ini mudah sih, nggak terlalu sulit medannya. Tapi bagi yang membawa anak-anak ataupun orang tua diharapkan lebih berhati-hati, karena walaupun ini susur sungainya nggak terlalu dalam, tapi batu-batuan di sini tuh cenderung licin. Jadi harus benar-benar kalau bawa anak kecil dipegangin guys. Kalau sama orang yang sudah lanjut usia juga benar-benar harus pelan-pelan dan dipegangin. Untuk menuju ke curugnya kita lewatin susur sungai seperti ini. Ini airnya lumayan surut ya, karena waktu aku berkunjung ke sini ini itu adalah saat musim kemarau, dimana debit airnya itu lebih sedikit dibandingkan musim penghujan. Kalau musim penghujan ini biasanya debit airnya lebih tinggi, biasanya ya bisalah selutut. Kalau sekarang hanya semata kaki atau setengah betis lah. Untuk pada saat musim penghujan itu sebenarnya kurang direkomendasikan untuk kalian berkunjung ke curug, karena ditakutkan adanya banjir dari atas ya. Jadi memang paling recommended
kalau kalian ke Curug itu adalah saat musim kemarau, karena bisa sepuasnya kalian bermain di Curug. Tapi juga harus tetap jaga diri ya. Plus jangan buang sampah sembarangan. Jaga alam biar tetap asri. Depan kita ini sudah nampak curugnya guys. Bener-bener masih asri banget dengan air yang masih jernih banget. Dan kalau pas lagi musim kemarau gini, kalau di bawah Curug Nangka itu serasa kayak dipijitin kepalanya. Oke, berikutnya kita akan menuju ke Curug Daun. Nah, untuk ke Curug Daun ini aksesnya lebih mudah karena tidak harus melewati bebatuan yang agak licin tadi. Tapi di sini sudah disediakan fasilitas jalan setapak dan tangga. Jadi ketika dari pintu masuk, kalau mengikuti jalan setapak nanti kalian akan sampai di Curug Daun. Tapi tempatnya walaupun lebih gampang untuk diakses, itu tempatnya di atas ketinggian, jadi harus naik. Pelan-pelan aja ya. Takut ngos-ngosan nanti kalau sampai atas, kalau kalian ngebut. Nah, di Curug Daun ini kita nggak harus lewatin sungai, tapi ada sih aliran-aliran sungai yang menuju Curug Daun ini, dan airnya tuh bener-bener bersih banget, bening banget. Dan kebayang dong kalau di alam kayak gini suara aliran sungainya itu bikin tenang banget guys. Karena ini aku waktu berkunjung itu pada saat pandemi, jadi masih relatif sepi ya, karena mungkin orang nggak banyak yang keluar. Jadi, dan ini juga pagi hari, jadi lebih enak dan lebih seger. Nah, ini adalah Curug Daun. Curug yang mengalir kayak perosotan yang ada di bebatuan gitu guys. Nah, kalau kalian beruntung lagi sepi, kalian bisa tiduran goleran di sini. Nah, itu niscaya punggung kalian akan ngerasa seperti dipijitin guys. Dingin-dingin gimana gitu, enak banget. Serius deh. Jadi nggak nyesel deh pokoknya kalau berkunjung ke kawasan Curug Nangka ini. Oke, terima kasih sudah menonton ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sehat selalu. Thank you.